sudah masuk pada reaksi, yaitu pemahaman tentang di dalamnya berupa bidang studi yang saya bawakan menyangkut tentang lingkungan alam. Kemudian kedua menyangkut tentang hewan. Nah di sini yang kita tahu, yang saya terapkan menyangkut tentang materi, menyangkut tentang lingkungan alam. Yang pertama tadi manusia sudah, kemudian kedua menyangkut tentang hewan. Kalau hewan ini sudah dia merupakan satu perlindungan untuk kita manusia dalam pembentukan. Misalnya hewan ayam. Di dalam hewan ayam itu juga itu saling ketergantungan antara manusia dengan hewan. Berarti ini contoh yang saya berikan. Hewan kita jadikan sebagai makanan untuk kita punya tanaman. Kalau tanaman hutan itu seperti tanaman yang benar-benar kita butuhkan. Seperti tanaman cengkeh, berarti ada manfaatnya. Cengkeh itu ada bermanfaatnya bermacam-macam. Pertama dia menghasilkan buah, kedua juga dia merupakan obat-obatan. Di lingkungan sosial gimana? Kalau lingkungan belajar di dalam lingkungan sosial bermacam-macam manfaatnya. Manfaat itu kalau di dalam lingkungan belajar ini juga kelas bukan hanya di dalam kelas untuk kita melakukan aktivitas proses belajar mengajar, tetapi di luar juga merupakan aktivitas proses belajar mengajar. Tujuannya supaya siswa itu tidak jenuh di saat setiap hari bertatap muka dengan tutor. Berarti kita menjadikan lingkungan juga untuk merupakan proses belajar mengajar. Segi budaya ada tidak? Kalau segi budaya untuk paket C ini memang sampai sekarang kami belum laksanakan. Ya. Ibu bisa perkenalkan diri, Ibu orang tua dari saya. Dari Ibu sendiri selaku orang tua, kira-kira bagaimana Ibu memfasilitasi siswa itu dalam untuk Bagaimana dia berinteraksi dengan siswa. Kemudian kita libatkan untuk kalau ada kegiatan-kegiatan karnaval menyangkut dengan kebangsaan Indonesia Raya, itu kita sering melibatkan mereka. Saya SKB, nama saya adalah Ibu Keluarga. Selama ini saya selaku orang tua punya anak yang di sini, alhamdulillah sudah selesai, dan terima kasih dari lingkungan SKB atau lembaga yang ada ini. Kami selaku orang tua itu merasa berterima kasih kepada lembaga yang mana sudah membantu anak kami. Ya, mungkin selama ini punya ijazah yang mungkin putus sekolah dari ini sehingga melengkapi ijazah, dan alhamdulillah sampai saat ini anaknya sudah bisa berhasil untuk sampai tingkat kelanjutan atas lagi. Pembelajaran bersifat fasilitatif dan fleksibel. Selama ini Ibu mengajarkan siswa itu, apakah siswa itu dilibatkan dalam proses pembelajaran secara aktif, seperti siswa itu hanya menjadi objek atau subjek. Nah yang kedua, bagaimana keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, dan metode pembelajaran antara siswa itu dengan ibu itu disepakati ataukah ibu sendiri yang menyepakati proses itu? Saya menjelaskan. Kemudian waktu pembelajaran itu lembaga sendiri yang menetapkan ataukah ada kesepakatan yang dibangun bersama siswa? Bisa Ibu jelaskan? Ya, terima kasih pertanyaan yang sudah disampaikan dari Ibu. Menyangkut tentang pembelajaran, fasilitas dan subjek. Yang saya terapkan di sini menyangkut tentang proses pembelajaran ini, dia berkaitan. Di dalamnya juga ada subjeknya dan juga ada
Jadi di sini saya kaitkan antara subjek itu di dalam pemahaman saya sebagai tutor menyampaikan kepada siswa itu dari 100% saya terapkan, tetapi siswa itu 75%. Siswa 75% dan saya sebagai tutor itu 25%. Tujuan supaya bagaimana metode yang saya sampaikan kepada siswa itu siswa lebih objek dalam arti dari 100%, 75% siswa itu artinya mereka lebih banyak mendalami atau membuat pertanyaan kepada tutor seperti yang sudah disepakati. Karena sebelum kita masuk kepada materi itu terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa di dalam materi ini kita membagikan di dalam 2 tahapan. Di dalam 2 tahapan ini saya pisahkan mana yang subjek dan mana yang variabel. Kemudian menyangkut tentang waktu, itu waktu kesepakatan dari lembaga. Dari lembaga menentukan waktu untuk bagaimana sama-sama bekerja untuk menyepakati antara tutor, lembaga, dan siswa. Jadi di dalam kesepakatan waktu tersebut kita sesuaikan dengan jadwal yang ada bahwa di dalam 1 bulan itu harus ada 2 kali pertemuan. Jadi itu pun sudah disepakati oleh lembaga, siswa, dan tutor. Pembelajaran inovatif itu seperti apa? Misalnya kalau inovatif kan orang bilang sering ada fokus, ada animasi, itu cara-cara. Bisa jelaskan sedikit terkait dengan metode pembelajaran yang selama ini Ibu gunakan untuk siswa, seperti kalau misalnya ada siswa yang katakanlah daya tangkapnya lemah, kira-kira metode inovatif apa yang dibuat terhadap siswa. Kemudian dalam proses pembelajaran adakah media-media inovatif yang Ibu gunakan untuk lebih menambah wawasan sesuai dengan proses pembelajaran. Dan dari kedua metode yang Ibu gunakan, bagaimana hasilnya yang Ibu gunakan? Yang saya lakukan dalam tahapan proses belajar mengajar itu saya memakai ada metode pembelajaran yang di dalam metode pembelajaran itu pun saya sudah siapkan metode-metode yang betul-betul saya harus menilai bahwa metode ini yang saya sampaikan kepada siswa yang kurang mampu. Berarti saya pakai metode inovatif. Ya. Kemudian kedua, saya melakukan presentasi di dalam kelas itu juga pun saya melihat ada juga siswa itu juga tidak terlalu pintar, sedang, dan tidak mampu sama sekali. Berarti saya menggabungkan metode ini, kemudian saya merefleksi kembali apa yang saya sudah bagikan bahwa metode yang saya pakai untuk melakukan siswa yang kurang mampu berarti saya ambil metode inovatif. Di dalam metode inovatif itu bagaimana saya bisa melakukan hal sehingga siswa itu dia bisa mampu dengan cara saya sendiri, yaitu saya melakukan umpamanya ini saya kasih misalnya siswa A, siswa B, dan siswa C. Di dalam siswa A ini dia lemah sekali. Jadi saya lakukan ketiga siswa yang ada ini dari siswa yang sangat pintar, dia bekerja sama dengan saya selaku guru, saya selaku tutor untuk bagaimana saya dengan siswa yang pintar membantu siswa yang lemah. Itu pertama. Kemudian di dalam bantuan yang saya harus lakukan, pertama saya memberikan contoh seperti dia dari SD mungkin baca lancar sampai pada tingkat SMP
dia juga kurang membaca, lancar membaca, sampai pada tahapan SMA juga seperti itu. Nah, saya selaku tutor, saya mengambil kesimpulannya bahwa bagaimana cara saya harus berusaha semaksimal mungkin supaya anak itu bisa tahu membaca. Berarti saya melakukan seperti les. Les itu khususnya untuk les membaca. Tidak sekaligus dalam les bidang studi. Hanya les untuk bagaimana siswa itu bisa betul-betul dia pahami tentang membaca. Kemudian kedua, waktu uh, untuk ketiga siswa ini, siswa yang selalu pintar atau dia mampu, berarti saya menganggap bahwa dia sudah mampu, berarti saya pindahkan bahwa itu adalah siswa yang sudah mampu. Nah, yang sekarang berbicara tentang siswa yang mungkin lebih lemah, tetapi di atas lemahnya, maksudnya sedikit mampu daripada lemah sama sekali. Nah, bagaimana caranya saya bisa membuat dia sebagai siswa yang betul-betul produktif, yaitu saya melakukan kegiatan pada saat belajar mengajar. Saya memberikan soal uji tes kompetensi, bagaimana sehingga dia bisa menjawab dengan sendirinya dari karakter yang tadi lemah menjadi suatu karakter yang betul. SKB ini, silakan. SKB Kabupaten Serang Bagian Timur tahun 2024 itu sudah kita selenggarakan ujian kesetaraan itu, siswanya jumlah 23 orang. Ada yang sudah bekerja di perusahaan, ada yang sudah sudah jadi bekerja di Weda. Nah, itu yang kelulusan yang kemarin itu. Ibu ada dokumennya nggak, ada datanya nggak Bu, bahwa oh ini jumlah ini, misalkan ada yang lanjut habis kuliah atau kemana, itu Ibu ada punya data? Ada. Ya, nanti bisa diberikan kepada kami Bu ya, tadi terkait tentang data-data lulusan yang sudah dihasilkan oleh SKB ini itu ya. Ada nggak dari lulusan itu Bu, di samping tadi ada yang melanjutkan dan sebagainya gitu ya, ada nggak yang menjadi penggiat atau penggerak masyarakat hasil lulusan daripada SKB ini? Ada, 2020 itu ada. Itu bisa dijelaskan dong, dia sebagai apa Ibu? Dia sebagai kepala desa di Bula Barat, ada mau lanjut kuliah, itu ada di Tansi Ambon yang jadi kepala desa, ada juga sudah jadi guru PAUD. Itu alumni dari lulusan alumni SKB tahun 2020 ya. 2020. Kesetaraan ya, ABG saja. Kayak yang skillnya memang belum ada. Tapi sebelumnya pernah ada nggak Bu? Itu pernah ada. Itu Kira-kira sebelum apa itu? Itu waktu itu ada mebel. Nah, itu mebel, yang ya. dikelola oleh komite yang sekarang, kemudian yang pertukangan yang dulu di Kampung Borong di Batu, di Belka. Itu ya. Tapi sekarang masih ada atau sudah? Itu kalau itu memang kalau kayaknya sejalan lagi apa, tapi untuk Belka itu dulu tuh masih tahun di Bapak Aceh itu masih ya. Tapi setelah itu sudah ada. Pengelolanya itu dari masyarakat atau dari mana Bu? Untuk pengelolanya juga masyarakat. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi kalau itu, gitu ya. Nggak ada keberlanjutan ya. Baik Ibu, ini terkait tentang kemampuan atau literasi ya, terkait tentang kecakapan literasi misional itu kan. Bisa Ibu jelaskan apa sih yang diajarkan oleh SKB ini kepada peserta didik Bu, sehingga peserta didik itu nanti bisa memiliki kemampuan literasi emosional kayak baca, tulis, kemudian hitung, kemudian digitalisasi, kemudian ada lagi finansial dan sebagainya. Bisa dijelaskan Bu materi yang disampaikan?
Oh iya, baik Pak, kalau untuk pendidikan ya pendidikan kesetaraan itu kita punya tutor yang mengajar PPTN. Jadi di situ itu dia sudah menggambarkan materi yang bisa ini apa nama ini membuat siswa untuk punya wawasan cara, dan di situ bukan cuma mengajar saja tapi dilatih untuk skillnya. Skillnya itu sesuai dengan siswa bakat dan minat siswa masing-masing. Itu kemudian bakat minat. Ini kalau bakat minat untuk teman-teman masih berhubungan dengan keterampilan. Cuma di sini kan keterampilannya nggak ada. Ada. Ya, tanda bentuk nanti insya Allah saya sebenarnya SKB itu paling banyak pintu untuk mencari itu, paling banyak. Lebih banyak daripada sekolah formal. Kalau sekolah formal ya paling di Dasmen saja. Tapi kalau SKB itu nanti bisa macam-macam, bisa di Ditjen Audit Dasmen, kemudian bisa di vokasi, bisa banyak vokasi, ada PKH, ada PMM, ada perusahaan segala macam. Oke, Ibu, itu nanti terkait dengan kepercayaan masyarakat. Apakah SKB ini mendapatkan donasi atau bantuan lah, baik itu tenaga, pikiran atau apapun dari masyarakat. Kalau tadi Bu sampaikan ada komite sekolah, itu nanti Bu sampaikan perannya apa, kemudian antusiasme atau sumbangsi ke SKB itu apa, nanti Bu sampaikan seperti itu. Selain di sini Bu, ada nggak yang menyelenggarakan kesetaraan selain di SKB, di SPP? Belum aplikasi ke apa sudah? Iya, dia bersama dengan SKB yang baru aktif lagi. Di mana SPP mana? Ada di Sesa. Oh, di pulau sana. Dari sini di desa Sesa. Di Sesar. Sesar ini di Kampung Nelayan, tahu Kampung Nelayan? Ke Sesar. Tapi sudah jalan Jalan. Di bagian kantor DPRD situ. Dapurnya jalan toh? Iya, dapurnya jalan. Karena kita langsung tangani dapuri. Oh gitu. Nanti proses pembelajarannya itu kan ada di punya ruangan di sana. Nanti ada dia punya tutor di sana, itu dia punya tutor juga ada. Dan nanti kalau proses pembelajaran nanti kita yang turun. Oh gitu. Cuma kesetaraan saja ya? Iya. Tidak ada keambilan. Ada